Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Govlog ID. Nah, di video kali ini saya akan mencoba sebuah eksperimen. Saya membuka Google Play Store lalu mengetik kata kunci yang sering dicari banyak orang, yaitu aplikasi pinjol. Tujuannya cuma satu, saya ingin tahu aplikasi pinjol seperti apa sih yang muncul paling atas, dan ternyata aplikasi yang pertama muncul yaitu aplikasi ini ya. Aplikasinya memiliki tampilan yang cukup meyakinkan, desain user interface-nya bersih, deskripsi aplikasinya lengkap, dan bintang ratingnya juga cukup tinggi. Beberapa ulasan dari pengguna lain juga terlihat positif, meskipun sebagian ada yang mengeluh tentang bunga yang tinggi dan akses data. Tanpa berpikir panjang, saya langsung memutuskan untuk mengunduh dan mencoba sendiri aplikasi ini untuk mengetahui bagaimana proses pengajuannya dan seperti apa pelayanannya. Nah, setelah aplikasi berhasil diinstal, saya membuka aplikasinya dan langsung disuguhi tampilan form pengajuan pinjaman. Nah, seperti aplikasi pinjol pada umumnya, di sini kita diminta untuk membaca deskripsi izin aplikasi terlebih dahulu. Kemudian di sini ada beberapa izin aplikasi yang harus kita setujui dan kita sudah membaca dan memahaminya terlebih dahulu sebelum mengeklik setuju ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman yang selanjutnya, yaitu kita mendapatkan limit pinjaman maksimal sampai 5 juta rupiah. Kemudian di sini juga ada beberapa penawaran menarik yang ditawarkan oleh aplikasinya. Nah, langsung saja di sini kita langsung mengklik cek kuota dan ternyata di sini kita diarahkan ke halaman selanjutnya. Kita diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif, kemudian nanti kita akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor handphone tersebut, kemudian membuat PIN untuk login di aplikasi pinjolnya. Dan ternyata di sini saya mendapatkan notifikasi dari aplikasinya bahwa tingkat keberhasilan pinjaman saya sampai 85%. Dan singkat cerita, langsung saja saya klik segera gunakan. Nah, lalu kemudian di sini saya diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi ya, mulai dari nama lengkap, kemudian nomor KTP, informasi pekerjaan, sampai kontak darurat. Dan memang untuk proses pengisiannya pun tidak terlalu rumit dan bisa dibilang cukup cepat dibandingkan dengan aplikasi pinjol lain yang sudah pernah saya gunakan. Dan seperti biasa ya, untuk pengisian informasi pribadi, di sini saya selalu mengisi informasinya jika ada data yang sama dengan data yang tertera di KTP. Biasanya saya selalu menambahkan untuk seluruh datanya sama dengan yang tertera di KTP ya. Dan untuk pengisian kontak darurat pun sama, saya biasa mengisi dengan 2 kontak darurat saja. Jika ada aplikasi pinjol yang meminta 3 atau sampai 4 kontak darurat, biasanya saya suka isi 2 kontak darurat saja. Dan tidak ada yang aneh sampai proses ini, di sini saya sudah simpan untuk kontak daruratnya, karena biasanya untuk kontak darurat bukan untuk penagihan ya, hanya untuk konfirmasi saja. Dan tentu saja untuk kontak darurat yang saya daftarkan, mengetahui ya kontaknya didaftarkan di aplikasi pinjol oleh saya. Dan seperti biasa saya melakukan verifikasi wajah, kemudian verifikasi identitas dan lain-lain. Nah, kemudian setelah semua data diisi dan saya melakukan pengajuan, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam pengajuan saya dinyatakan disetujui. Dana pun langsung masuk ke rekening Dana karena memang saya menggunakan rekening Dana untuk pencairan pinjaman di aplikasi ini ya. Nah, kemudian setelah masuk ke rekening, saya sesuai nominal yang ditawarkan, kemudian ada beberapa potongan tertentu di awal. Nah, disinilah bagian paling penting dari eksperimen ini. Setelah dana cair, saya langsung ingin memastikan satu hal, apakah aplikasi ini terdaftar di OJK atau tidak. Kemudian saya pun membuka situs resmi OJK dan masuk ke bagian daftar penyelenggara fintech lending yang legal dan berizin. Kemudian saya mengetikkan nama aplikasinya di kolom pencarian dan hasilnya cukup mengejutkan, nama aplikasi ini tidak ditemukan di daftar OJK. Artinya berdasarkan info resmi dari OJK, aplikasi ini tidak memiliki izin resmi sebagai penyedia layanan pinjaman online.
Padahal ini adalah daftar aplikasi pinjol terbaru yang dirilis oleh OJK per Februari 2025. Dan jika teman-teman belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan daftar aplikasi pinjol ini yang seperti teman-teman lihat di layar, dan saya sudah menyampaikan bagaimana proses mendapatkan daftar ini ya. Dan untuk videonya sudah saya upload juga, silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Nah, pinjaman yang cepat cair memang terdengar menarik, apalagi untuk mereka yang sedang dalam kondisi mendesak. Tapi jika aplikasinya tidak terdaftar dan diawasi oleh OJK, maka ada sejumlah resiko yang harus diwaspadai. Antara lain yaitu bunga dan biaya tersembunyi yang sangat tinggi dan tidak transparan, kemudian penyalahgunaan data pribadi termasuk akses ke kontak, galeri, dan lainnya. Kemudian ancaman penagihan yang tidak manusiawi baik secara digital maupun lapangan. Dan tentu saja tidak ada jaminan perlindungan hukum jika terjadi masalah. Nah, perlu saya tegaskan, video ini bukan untuk merekomendasikan siapapun untuk meminjam di aplikasi ini. Tujuan utama dari konten ini adalah edukasi dan dokumentasi. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa bahkan aplikasi yang muncul di urutan teratas di Play Store bisa jadi ilegal dan itu perlu diwaspadai. Jadi sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman online, pastikan dulu legalitas aplikasinya. Cara paling mudah adalah dengan mengecek langsung di situs resmi OJK atau melalui kanal resmi OJK di media sosial. Ingat, lebih baik sedikit repot di awal daripada menyesal di belakangan karena terjebak pinjol ilegal. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menjadi pelajaran dan referensi tambahan buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar gak ketinggalan konten edukasi lainnya seputar dunia pinjol dan keuangan digital. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.